Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca firman Tuhan dari buku Titus pasal 2 ayat yang ke-7 yang berkata sebagai berikut. Dan jadikanlah dirimu sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai satu nasihat firman Tuhan untuk saya dan saudara kita semua, bahwa kita diminta untuk menjadi satu teladan, satu contoh atau satu tanda. Contoh atau tanda di sini dapat diartikan seperti cap, bekas luka, sebagai gambaran yang pernah dilihat, yang dapat dilihat dan akan terus dilihat. Dan itulah kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita menjadikan diri kita sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, dan hendaklah kita jujur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali kita melupakan bahwa hidup ini bukan hanya kesempatan, tapi hidup ini harus menjadi contoh, menjadi tanda yang menunjukkan siapa kita dan apa yang kita sudah perbuat dalam kehidupan ini. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali lupa akan hal ini. Kita menganggap kita kan manusia biasa, kita orang yang lemah. Tetapi Paulus katakan dalam tubuhnya yang lemah, dia katakan ada tanda-tanda pada tubuh ini, bahwa tanda-tanda itu menunjukkan dia itu milik Kristus. Tanda-tanda penganiayaan yang dialami, tanda-tanda penderitaan yang dialami, itu sebagai tanda bahwa dia milik Kristus. Nah, itu sudah jadi contoh. Itu sudah menjadi sesuatu yang harus diikuti oleh setiap orang percaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena apa yang diingatkan dalam Alkitab 1 Korintus 10 ayat yang ke-6, Israel dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bukan suatu sejarah biasa, bukan suatu cerita biasa, bukan suatu kenangan biasa, tapi itu adalah sebagai contoh dan peringatan. Nah, sebab itu sebagai orang percaya kita harus tahu bahwa hidup kita harus kita usahakan untuk memberikan contoh, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang lainnya. Dan itu tanggung jawab kita yang ada di dalam Kristus. Karena kita dituntut menjadi peringatan untuk orang lain. Jadi bukan kita yang tidak memberi peringatan, tapi kita yang memberi peringatan, karena hidup ini memberi gambaran, menjadi contoh yang patut diteladani oleh orang lain tentang kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan itulah yang Rasul Paulus ingatkan bagi orang-orang percaya kepada umat-umat Tuhan. Ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Itu dikatakan dalam Filipi 3:17. Perhatikan, ada orang-orang yang menjadi teladan bagi kita, dan kita perlu perhatikan supaya kita pun meninggalkan teladan-teladan yang sama. Karena contoh atau teladan itu adalah cap atau tanda. Jadi sebagai orang percaya kita harus ada tanda. Ada banyak orang lupa bahwa di dalam dirinya ada tanda, bahwa dia milik Kristus melalui pengorbanan Yesus
dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jadilah orang percaya yang baik, yang terdidik dalam iman dan dalam ajaran-ajaran yang sehat. Karena kalau kita tidak punya tanda yang jelas, maka kita menjadi orang Kristen yang tidak mampu memberikan teladan-teladan, memberikan contoh-contoh, apalagi memberikan didikan yang baik bagi orang-orang yang lain. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan, kita menampilkan satu kehidupan yang dikatakan adalah teladan atau satu contoh, di mana kita tidak boleh lakukan bukan hanya karena kita berkata-kata ini tidak boleh, tapi kita sudah menunjukkan cara untuk berbuat yang tidak dilarang itu dalam kehidupan kita. Sebab itu sebagai orang percaya, hal itu akan nampak di saat kita punya sikap bahwa kita menjadi contoh yang baik. Rasul Paulus karena katakan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, kalau kita berdoa, kita jangan lupa doakan untuk para raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita disuruh berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin negara, pemimpin daerah, kota, dan juga para pembesar yang kita ada di bawah naungan mereka, kita ada di bawah kendali mereka. Kalau kita memberi contoh yang baik, maka contoh itu menjadi tanda untuk generasi berikut melakukan hal yang sama. Di saat kita lupa bahwa kita harus memberi contoh, maka kita tetap menjadi contoh, tapi contoh yang buruk. Tanda pembangkangan kita kepada pemimpin, tanda tidak hormat kita kepada atasan, tanda kita tidak loyal dengan kepemimpinan yang sedang berjalan, itu menjadi contoh. Itu tidak bisa kita sembunyikan, karena itu menjadi seperti bekas luka yang kelihatan, yang ketahuan, yang akan selalu dilihat. Itu menjadi cap, itu menjadi tanda-tanda yang selalu dilihat orang. Sebagaimana Paulus katakan, pada tubuhku ini ada tanda-tanda aku milik Kristus. Pada tubuh ini ada banyak hal yang aku alami, aniaya, penderitaan, karena aku melayani Kristus dan sudah ditebus oleh Kristus. Maka tanda-tanda itu ada pada tubuhnya dan semua orang bisa lihat itu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita lupa bahwa kita memiliki tanda-tanda, maka kita memberikan tanda-tanda yang tidak baik, tanda-tanda yang buruk, tanda-tanda yang berbahaya buat orang lain. Tapi kita diingatkan menjadi contoh teladan yang baik untuk membawa orang lain kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Karena itu dikatakan, jadikanlah dirimu sebagai suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur. Tanda itu adalah kejujuran. Jujur juga diartikan tidak korupsi. Jadi tidak mengambil keuntungan yang bukan kita punya, tidak memutarbalikkan apa yang seharusnya. Nah, hal inilah yang diingatkan sebagai orang percaya, bahwa tanda kejujuran itu harus dilihat dalam kehidupan kita. Ada banyak tanda yang kita berikan, tetapi sayang kalau mau jujur, tanda-tanda yang tidak mendukung orang untuk melakukan kebaikan, tidak memberikan tanda-tanda yang baik untuk orang menghindar dari jalan yang salah. Tapi ada tanda-tanda yang menunjukkan kita dan menunjukkan kepada orang lain, ini cara hidup yang berbahaya, ini cara hidup yang tidak berkenan. Dan itulah yang diingatkan oleh Paulus, supaya kita memberikan contoh-contoh, memberikan tanda-tanda kepada generasi berikut, yaitu doakan, taat, lakukan apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, oleh raja kita, untuk para pembesar kita, agar kita dapat hidup tenang
dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya jaga tanda-tanda ini supaya kamu nyaman hidup di dunia ini. Kamu bisa hidup dalam aman, tentram, dalam kesalehan dan kehormatan karena kita menjaga tanda-tanda yang jujur yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami memberikan tanda-tanda, memberikan contoh-contoh, memberikan gambaran-gambaran yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu kami datang kepadamu Bapa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pegang tangan kami, Engkau tetapkan langkah hidup kami, supaya kami tidak meninggalkan contoh-contoh atau tanda-tanda gambaran yang rusak, yang salah dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk memberikan contoh tanda-tanda yang baik untuk hidup dalam kejujuran, sehingga Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan ini. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, baik yang sudah pergi ke kantor berbisnis maupun yang sedang studi di kampus ataupun yang sudah sibuk di rumah kami masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh memberikan tanda yang baik dalam hidup jujur sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini pada jam 4 sore ada ibadah wanita yang bisa diikuti oleh semua kita melalui YouTube channel dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Tuhan Yesus memberkati.